Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lutfia Jumila Rahmah, mahasiswa dari UIN Suskaryau, jurusan Ilmu Komunikasi dan Konsentrasi Jurnalistik. Kali ini aku mau membahas terkait dengan penulisan berita feature. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa itu feature. Jadi feature adalah jenis berita yang masuk ke dalam jenis berita soft news atau berita yang ringan dan menghibur, atau juga dapat dikatakan sebagai sebuah karangan yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik. Berita feature ini memiliki ciri khas. Yang pertama, ia mengandung segi human interest, di mana penulisannya itu memberikan penekanan pada fakta-fakta yang dianggap mampu menggugah emosi, menghibur, atau memunculkan empati atau keharuan para pembacanya. Masuk ke ciri khas kedua dari feature, berita feature biasanya mengandung unsur sastra. Maksudnya di sini, feature biasa ditulis dengan gaya penulisan fiksi atau seperti kita atau seseorang menuliskan novel atau cerita pendek. Lalu bagaimana sih gagasan dari berita feature ini? Nah, berita feature ini biasanya ditulis oleh penulisnya berdasarkan penglihatan, pandangan, atau penghayatan dari suatu peristiwa. Jadi gagasannya ini mampu menonjolkan hal-hal yang umum namun belum terungkap seutuhnya. Ya, itu tadi gagasan dari berita feature. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu proses penulisan feature. Penulisan berita feature ini ditulis berdasarkan struktur tulisan feature yang umumnya terdiri dari pertama, judul berita, yang kedua teras berita, yang ketiga itu bridge atau jembatan penghubung antara teras berita dengan tubuh tulisan, yang keempat itu tubuh tulisan atau body, yang kelima itu penutup. Jadi sebelum menulis feature, biasanya penulis akan menyusun outline struktur beritanya ini sebelum dituliskannya. Feature ini dituliskan berdasarkan atau menggunakan teknik bercerita atau seolah kayak sedang bercerita atau sedang mengisahkan sesuatu atau mengisahkan suatu peristiwa. Proses penulisan feature dimulai dengan atau setelah reporter atau penulisnya itu selesai atau telah mengumpulkan informasi yang akan atau informasi berita yang akan dituliskannya. Karena penulisannya itu ditulis berdasarkan struktur kepenulisannya, yaitu pertama ada judul berita. Judul beritanya itu ditulis semenarik mungkin atau yang membuat orang pembacanya itu tergugah untuk membaca kelanjutannya, gitu, membaca berita feature tersebut. Kemudian yang kedua ada teras berita. Teras berita itu ditulis dengan pendek tapi menarik sehingga pembaca itu tidak cepat-cepat beralih ke berita yang lain atau feature yang lain, gitu. Nah, bagian teras berita ini biasanya berisi kisah-kisah ringan atau pernyataan yang dapat membuka nuansa dari berita yang akan dituliskan. Namun sebenarnya penulisan atau pemilihan teras berita ini berdasarkan pertimbangan yang dilakukan setelah reporter atau penulisnya melakukan observasi atau wawancara. Pertimbangannya itu seperti bagian apa yang paling berpengaruh, kemudian kisah apa yang ingin disampaikan, dan yang pertimbangan selanjutnya itu apa yang membuat tulisan feature ini dapat dikatakan kisah ini benar-benar menarik. Nah, setelah menulis teras berita, kita lanjut ke struktur ketiga, yaitu bridge atau jembatan penghubung antara teras berita dengan tubuh tulisan. Biasa disebut dengan paragraf inti. Paragraf inti ini dapat membantu pembaca untuk memahami poin utama berita yang akan dituliskan dan memberi alasan bagi pembaca mengapa ia harus membaca berita feature ini, gitu. Penulisannya ini ditulis sesuai dengan atau masih berkaitan dengan teras berita yang sudah dituliskan di atas tadi atau dituliskan sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kan feature ini ditulis berdasarkan atau menggunakan teknik bercerita atau mengisahkan. Jadi biasanya penulis akan menggunakan alat penceritaan ya, bukan pencitraan, alat penceritaan seperti kayak penyusunan adegan, kayak memberikan ketegangan atau keharuan gitu, kejutan gitu. Kemudian dialog, mempersiapkan dialog sedetail mungkin gitu. Dialog yang hasil wawancara tadi dituliskan gitu secara detail gitu, masuk ke catatan detailnya, kemudian deskripsi, narasi, bahkan mempersiapkan sudut pandang orang ketiga gitu. Nah, penggunaan alat penceritaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan isi berita feature jika itu dimungkinkan gitu. Jadi kesimpulannya, proses penulisan berita feature ini
Yang pertama itu penulisannya itu seolah seperti sedang bercerita atau mengisahkan. Kemudian beritanya itu disusun sedemikian rupa sehingga pembaca dapat membacanya dengan urutan yang logis. Kemudian berita feature ini dapat dituliskan juga secara kronologis atau bisa juga dengan teknik flashback seperti pada film-film gitu kan. Mungkin itu saja yang dapat aku Lutfia jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini aku hanya sebagai mahasiswa, bukan sebagai dosen, dan dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen aku. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.